Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alam semuanya. Baiklah, kita akan menayangkan bagaimana caranya untuk melepaskan jalak kebo yang tidak lulut tapi bisa kembali lagi ke kandang. Ya, oke. Ini pertama, saya ada 2 kandang besar yang isinya masing-masing kandang ada beberapa, ada yang 10, mungkin ada yang 8. Nah, sebelum dilepaskan ke alam supaya kembali lagi ke kandang, pertama gabungkan dulu antara jalak yang di kandang 1 dengan jalak yang di kandang 2. Ini saya sedang menangkap jalak-jalak yang ada di kandang 1. Nah, ini tidak boleh yang jalak yang ada di kandang 1 itu digabungkan ke kandang 2, atau sebaliknya tidak boleh juga jalak yang ada di kandang 2 dimasukkan ke jalak yang ada di kandang 1. Tapi harus baik yang di kandang 2, di sini yang kandang ini bulat, maupun yang ada di kandang 1 dimasukkan di kandang yang baru. Ini saya kasih tanda karena mau dilepas supaya kelihatan. Nah, saya kasih tanda warna sedikit yang putih supaya nanti ketika sudah dilepas di alam kelihatan, oh itu adalah jalak yang dilepas atau bukan jalak liar. Ini saya masukkan satu persatu dari kandang 1 maupun kandang 2 dimasukkan ke kandang baru. Nah, ini kandang barunya. Sekali lagi, ini bukan kandang 1 maupun kandang 2, sehingga baik burung yang berasal dari kandang 1 maupun yang dari kandang 2 sama-sama merasakan kandang yang baru. Berarti tidak, apa tujuannya? Supaya tidak ada yang merasa berkuasa. Karena sifat burung itu ketika masuk di kandang yang lebih duluan, itu yang belakangan cenderung dimusuhi. Jadi yang masuk duluan itu cenderung memusuhi yang masuk belakangan karena sudah merasa berkuasa. Maka saya pilih semuanya di kandang yang baru ini. Nah, ini setelah di kandang yang baru dari 2 kandang itu dibiarkan untuk beberapa hari. Biasanya kalau saya 2-3 hari. Nah, setelah 3 hari kandang dilepas itu. Nah, ini kandang saya buka langsung ke alam bebas itu. Nah, itu saya buka untuk sehingga silahkan untuk terbang sesuka burung, tetapi makanan atau fur tetap ditaruh di kandang. Nah, biarkan keluarnya sesuka dia. Tidak bareng-bareng nggak masalah. Ada yang sudah keluar 1 balik lagi, ada lagi keluar lagi 2 balik lagi, tidak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan untuk disuruh keluar semua. Pokoknya pintu kita lepas dulu, udah ada yang keluar 1. Oke, pintu kita dibuka, silahkan burungnya mau keluar apa tidak itu di perjalanan nanti, supaya tidak stres kalau disuruh keluar semua tapi dipaksa, itu biasanya akan stres dan nanti dia akan takut pulang lagi. Maka biarkan dibuka begitu saja, dan caranya juga membuka kandangnya pertama, membuka ke alam bebasnya pertama pada saat waktu jangan pagi. Kenapa? Kalau waktunya pagi itu terlalu lama sampai malam. Nah, kalau terlalu lama biasanya sudah sampai kejauhan. Maka kalau saya memilih di antara jam 4 sore misalnya
sehingga baru hanya memutar-mutar sekitar kandang saja, nanti sudah gelap dia akan kembali lagi ke kandang. Atau misalnya jam 3 ya, pokoknya jangan pagi untuk pertama supaya jangan terlalu jauh. Ini nanti ketika burung itu, nah itu sudah melepaskan diri satu persatu, tapi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Kita pikir kalau burung begitu pintunya dibuka akan lari jauh sekali, akan terbang sekuatnya. Ternyata tidak, itu ada yang baru sudah nah itu kan sudah tinggal terbang saja, dia tidak mau, masih berpikir, masih bingung gitu. Nah, nanti keluar untuk beberapa menit dia akan lapar. Nah, kalau lapar dia akan kembali, karena di situ saya taruh full. Nah, akan kembali, nanti ada lagi yang pergi lagi, kemudian nanti akan kembali lagi. Yang penting yang pertama, di antara burung-burung ini sudah dipersatukan dulu. Jadi jangan ada yang kelompok yang berkuasa. Ini kebetulan saya amati masih ada satu itu burung yang karena usia jauh lebih tua, itu masih di pintu terus. Masih di pintu terus dan agak menghadang temannya. Nah itu, tapi karena sudah disatukan selama sekitar 5 hari, sehingga dia tidak begitu yang lain tidak begitu takut, karena sudah pernah bareng bersatu selama beberapa hari. Nah, ketika itu sudah lepas, itu sudah harus burung yang lulut, saudara-saudara. Ini sahabat semuanya, ini mungkin bayangan sahabat-sahabat semuanya, ini adalah burungnya burung yang lulut semua. Enggak, tidak harus, karena ternyata jalak kebo mempunyai sifat yang mirip dengan merpati. Ini ketika sudah dilepaskan, nanti hari kedua, misalnya besok, biasanya itu akan terbang mengelilingi kandang ini, sekitar mengelilingi dengan lingkaran yang belum begitu lebar. Tapi untuk hari berikutnya biasanya akan terbang lagi kelihatan jauh, tapi akan balik lagi memutar-mutar. Kalau saya sih berpikir berarti burung-burung itu sedang observasi lingkungan, supaya mau pulangnya tidak bingung mungkin. Ya, itu hanya perkiraan saya, karena saya sendiri tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan burung, jadi itu hanya perkiraan. Jadi perkiraan saya, kalau baru dilepas dia terbang tinggi muter-muter, itu untuk berobservasi atau mengamati lingkungan. Nyatanya nanti kalau sudah beberapa hari, mungkin sudah 3 atau 4 hari, itu dia akan langsung masuk ke kandangnya, itu nampak begitu hafal. Jadi bisa belok-beloknya juga sudah hafal. Jadi walaupun dari arah yang berlawanan, tapi ketika di kandangnya menukik seperti burung merpati. Itu untuk burung jalak kebo. Tapi saya belum pernah untuk melepas burung-burung yang lain, misalnya kayak mungkin kalau lepas biasa, tapi melepas sengaja saya belum berani, dan saya tidak sementara belum pernah mencoba untuk murid dilepaskan atau kacer dilepaskan. Tapi kalau lepas biasa, nah kalau lepas itu supaya pulang, kalau burung selain jalak kebo itu kan harus diperlihatkan dulu ada jangkriknya, ada apa, baru balik lagi, karena dia tujuannya itu mengejar jangkriknya misalnya. Tapi kalau jalak kebo tidak, dia memang kelihatan nampak hafal. Dan uniknya, walaupun dia mau pulang, kalau malam pulang, kalau siang juga pulang berkali-kali karena ditaruh fur di situ. Tetapi yang uniknya, jika ditangkap di luar kandang, saya sendiri susah, karena kebetulan
burungnya burung yang giras-giras gitu. Ini tidak bisa ditangkap di luar kandang. Bagaimana kalau sewaktu-waktu mau membutuhkan mau menangkap? Nah, itu pintunya bisa dilihat. Itu saya kasih rafia atau benang yang bisa kita untuk tarik. sahabat semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi pada masalah-masalah perburungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.